Halo teman-teman, sebelumnya kenalin nama aku Muhammad Rifansyah Hidayat. Aku dari Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Mesin. Di sini aku dapat tugas material teknik dengan tema review jurnal, dan kebetulan jurnal aku adalah analisis kekuatan material hasil teknologi Fused Deposition Modeling sebagai material alternatif SULES. Nah, teman-teman, kita bahas dari latar belakangnya dulu ya. Dalam industri alas kaki, SULES merupakan komponen vital yang menentukan akurasi dan ergonomi serta estetika sepatu, teman-teman. Metode konvensional menggunakan kayu atau plastik seringkali memakan waktu lama, biaya yang tinggi, dan juga menyebabkan banyak limbah material ya teman-teman. Sebagai solusi, teknologi Fused Deposition Modeling atau biasa disebut FDM menawarkan fleksibilitas, desain, dan efisiensi melalui manufaktur yang menggunakan pembuatan SULES custom secara cepat dengan biaya operasional rendah. Sayangnya penerapan FDM sebagai alternatif material menghadapi kendala pada berbagai aspek struktural. SULES harus menahan beban kompresi dan panas tinggi selama proses produksi. Karena hasil cetak FDM memiliki sifat anisotropik atau biasa disebut kekuatan berbeda di setiap sisinya. Jadi diperlukan analisis yang mendalam mengenai pengaruh parameter cek terhadap ketahanan mekanis. FDM guna memastikan kelayakannya sebagai pengganti material konvensional yang aman dan tahan lama. Pada Fused Deposition Modeling yang aku jelasin barusan, kita terdapat berbagai macam masalah ya teman-teman di sini. Contohnya ada keterbatasan material konvensional, kayak bagaimana sih cara kita mengatasi efisiensi biaya dan waktu yang dimakan selama proses pencetakan SULES. Nah, terus ada integritas struktural. Di sini tuh sejauh mana sih kekuatan hasil cetak FDM bisa bertahan lama gitu. Nah, yang terakhir ada optimasi parameter teman-teman. Bagaimana pengaruh parameter, pencetakan terhadap stabilitas, dimensi, dan daya tahan SULES alternatif tersebut ya. Teman-teman, lanjut ke metodologi penelitiannya. Jadi penelitian diawali dengan tahap persiapan, kayak kita milih dulu nih material. Oh ya, by the way di sini ada 3 material yang biasa digunain ya. Salah satu contohnya PLA atau biasa kita kenal dengan polylactic acid, ada ABS dan PETG. Nah, dan merancang spesimen uji menggunakan perangkat AutoCAD berdasarkan standar internasional seperti ASTM D386 dan D790. Selanjutnya dilakuin proses fabrikasi menggunakan FDM atau Fused Deposition Modeling yang tadi aku bahas, teman-teman. Jadi FDM ini dengan mengatur parameter slicing tertentu seperti densitas infill dan pola cetakan untuk melihat pengaruhnya terhadap kekuatan struktur setelah spesimen siap. Nah teman-teman, di akhir itu ada analisis data yang dimana untuk menentukan material hasil cetak 3 dimensi dibandingkan dengan material konvensional untuk menguji kelayakannya sebagai material alternatif yang efisiensi dan fungsional. Nah, next ada sistem design and modeling. Nah, di sistem design and modeling ini biasanya dilakuin transformasi hasil cetak lakian atau mini 3 dimensi scanning diubah menjadi model yang padat atau solid model, teman-teman. Biasanya dilakuin menggunakan AutoCAD, teman-teman. Nah, selanjutnya diproses melalui parametric model, yang dimana parametric model ini untuk menyesuaikan ukuran dimensi sepatu dan menambahkan fitur fungsional seperti lubang engsel baut. Nah, di tahap terakhir ada slicing modeling, yang dimana untuk mengonfigurasi struktur internal dari progres tersebut ya teman-teman. Terakhir ada hasil dan analisis dari 3 material yang aku sebutin sebelumnya tadi, dari PLA, ABS, dan PETG. Nah, kita bahas dari PLA dulu nih teman-teman. Dari PLA atau polylactic acid, dia memiliki ketahanan yang paling kuat untuk mempertahankan dimensi atau ukurannya agar tidak berubah. Selanjutnya ada ABS. ABS memiliki ketahanan yang cukup tinggi ya teman-teman densitasnya.
untuk suhu yang sangat tinggi. Jadi misal sules masuk ke dalam mesin pemanas dan pengering, dia cukup tinggi untuk mempertahankan bentuknya agar tidak meleleh. Nah, yang terakhir ada PETG. Menurutku ya, PETG ini adalah solusi terbaik di antara kedua material tersebut, karena dia berada di middle class-nya gitu teman-teman. Jadi kayak dia tuh punya layer atau lapisan yang densitasnya tinggi agar tidak memecah sules menjadi terpecah belah. Sekian. Gimana nih teman-teman? Jadi dari penjelasan FDM atau Fusion Deposition Model yang aku jelasin tadi mudah dipahami bukan? Nah, di sini juga aku mau ngucapin makasih buat kalian yang udah nonton. So, see you di tugas material aku yang berikutnya.